Selamat datang di channel YouTube Jejak Legenda. Kali ini saya akan mengisahkan kisah legenda mengenai Garuda Wisnu Kencana. Bagaimana kisah legenda dari Garuda Wisnu Kencana ini? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Garuda Wisnu Kencana adalah namanya, seorang anak bungsu dari Putri Winata. Suaminya yaitu Kasyapa, keturunan Brahma. Selain Winata, ada istri lain bernama Kadru. Sifat keduanya sangatlah bertolak belakang. Satu bersifat lembut, tetapi yang lainnya adalah pecemburu. Akibat tidak memiliki keturunan, maka kedua istri Kasyapa menginginkan seorang anak. Kemudian dia memberikan 2 buah telur ajaib kepada masing-masing istrinya. Namun Kadru serakah karena meminta 1000 telur. Takdir membuat telurnya lebih dahulu menetas daripada milik Winata. Winata pun iri, lalu memecahkan 1 telur miliknya. Lalu keluarlah manusia burung yang tanpa kaki yang bernama Aruna. Anak itu mengutuk ibunya menjadi budak sehingga mengetahui arti kesabaran, dan hanya putra bungsunya mampu menyelamatkan dia. Ternyata benar, suatu hari Kadru bertaruh kepada Winata menebak warna kuda. Kelicikan Kadru pun dijalankan. Perempuan itu menyuruh para naga mengubah warna kuda agar dirinya menang. Akhirnya Winata seumur hidup menjadi budak. Berselang lama, Garuda pun lahir kemudian menemui ibunya. Tangis ibu Garuda membuatnya marah, lalu menghadap Kadru. Syarat membebaskan ibunya yaitu membawa air tirta amerta supaya bisa hidup abadi. Garuda pun menyanggupinya. Sebelum sampai ke lokasi tujuan, dia bertemu ayahnya yang memberikan tugas untuk melahap Wibawasu dan juga Supratika supaya kedamaian Gunung Himawan. Setelah berhasil melahap mereka, Garuda pun segera mengambil air keabadian, tetapi dicegah oleh Dewa Wisnu. Mendengar kesungguhan hati Garuda, akhirnya Dewa Wisnu pun memperbolehkan Garuda untuk pergi, tetapi harus mau menjadi tunggangannya untuk selamanya. Ketika kemudian Garuda mau memberikan air kepada Kadru, Dewa Indra merebut air tersebut, lalu mengutuk naga anak dari Kadru yang bersifat serakah. Janji pun tetap ditepati sehingga ibu Garuda bebas dari perbudakan. Kini Garuda akhirnya menjadi tunggangan dari Dewa Wisnu kemanapun dia pergi, seperti janji Garuda kepada Dewa Wisnu. Itulah kisah legenda Garuda yang kemudian diberi nama Garuda Wisnu Kencana, yang merupakan hewan peliharaan atau dapat juga dibilang sebagai kendaraan Dewa Wisnu. Dan kini nama Garuda Wisnu Kencana kita kenal menjadi nama dari Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali, atau kerap disebut dengan nama GWK, yang merupakan sebuah taman wisata budaya yang terletak di bagian selatan Pulau Bali. Taman wisata Garuda Wisnu Kencana ini terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, kira-kira 40 km di sebelah selatan Denpasar, ibu kota Provinsi Bali. Di sini berdiri dengan megah sebuah landmark atau maskot Bali, yakni patung Garuda Wisnu Kencana yang menggambarkan sosok Dewa Wisnu menunggangi tunggangannya yaitu Garuda, yaitu setinggi 121 meter.
Area Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana berada di ketinggian 140 meter di atas permukaan tanah atau 263 meter di atas permukaan laut. Di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana terdapat juga patung Garuda yang tepat berada di belakang Plaza Wisnu atau Plaza Garuda, di mana patung kepala Garuda setinggi 18 meter ditempatkan. Pada saat ini, Plaza Garuda menjadi titik fokus dari sebuah lorong besar pilar berukir batu kapur yang mencakup lebih dari 4.000 meter persegi luas ruang terbuka yang dinamai Lotus Pond. Pilar-pilar batu kapur kolosal dan monumental di Lotus Pond menciptakan seni lanskap ruang yang sangat eksotis. Dengan kapasitas ruangan yang mampu menampung hingga 7.000 orang, Lotus Pond telah mendapatkan reputasi yang baik sebagai tempat sempurna untuk mengadakan acara besar, baik yang berskala nasional maupun internasional. Nah, seperti itu kisah legenda mengenai Garuda Wisnu Kencana yang kemudian namanya menjadi nama Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali. Terima kasih sudah menyimak kisah legenda Garuda Wisnu Kencana ini di channel YouTube Jejak Legenda. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda lainnya, terutama yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di cerita lainnya.